Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Baik, kita langsung saja mulai perkuliahannya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik ya, semoga screen saya terlihat dengan jelas. Sebelumnya saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan presensi kehadiran via Olu. Hari ini kita sudah di pertemuan ke-5, teman-teman. Ya, materinya sudah saya share di Olu, ya, tugas, dan kebetulan ada tugas juga. Baik, ya, 5 kita di mata kuliah sistem informasi yang teman kelima ini kita akan membahas atau mendiskusikan ya tentang fungsi dan komponen dari komputer. Yang menjadi indikator kompetensi pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta dapat menjelaskan tentang komponen dari komputer dan konsep kerja dari komputer. Sebenarnya ayat muhasabah kita untuk hari ini yaitu dari Quran Surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan orang yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nantinya akan dilipat gandakan atau dibalas oleh Allah kepada mereka, dan baginya ganjaran yang sangat mulia yaitu surga ya. Jadi ayat ini menghimbau kita ya untuk selalu bersedekah ya. Karena Allah berjanji bahwa akan dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda dan ganjaran yang sangat mulia yaitu surga. Baik, langsung saja sebelumnya kita akan membicarakan tentang struktur dasar dari sebuah komputer. Sebuah komputer terdiri dari beberapa elemen-elemen dasar yaitu ada prosesor, memori, input-output, dan beberapa modul yang melengkapi komponen-komponen tersebut. Yang mana komponen-komponen tersebut saling berhubungan, saling terkoneksi atau interconnection, sehingga fungsi utama dari sebuah komputer dapat berjalan dengan baik ya. Fungsi utama kita sudah tahu, sudah memahami bahwa fungsi utama dari sebuah komputer adalah yaitu untuk memudahkan manusia ya dengan menjalankan beberapa program dan lain sebagainya. Untuk menjalankan sebuah komputer minimal mempunyai komponen dasar yang tadi ya, yang dibahas di slide sebelumnya, yaitu komponen dasar tersebut yaitu ada prosesor. Prosesor ini mempunyai fungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi memproses data. Terus ada juga register dan memori utama. Nah, register dan memori utama ini mempunyai fungsi utama adalah sebagai tempat menyimpan data dan juga program. Ya. Jadi ada register dan juga ada memori utama. Ya, jadi fungsi utamanya adalah tempat menyimpan data ya dengan nanti diberikan alamat-alamat atau address, terus juga sebagai tempat menyimpan program-program ya. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi setiap kita ingin menjalankan sebuah program gitu ya. Kita menginstal terus enggak. Jadi sudah tersimpan di memori utama maupun register. Terus juga ada perangkat masukan dan keluaran ya, atau I/O. Nah, perangkat masukan dan keluaran ini mempunyai fungsi untuk memindahkan data antara komputer ya. Jadi perpindahan data di antara komputer gitu ya, di internal komputer maupun di lingkungan eksternalnya.
komputer ke lingkungan eksternalnya seperti printer, scanner, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah interkoneksi antar komponen, ya tadi ya. Semua elemen atau komponen dasar ini saling terhubung atau terkoneksi antar komponennya, yang tujuannya adalah menghubungkan ketiga komponen di atas, yaitu prosesor, register, dan memori utama, juga perangkat I/O, sehingga mereka semua dapat melakukan komunikasi gitu ya, saling berkomunikasi gitu. Nah, prosesor juga umumnya berada di dalam kontrol ya atau motherboard. Salah satu fungsinya adalah melakukan pertukaran data dengan memori. Nah, prosesor juga mempunyai bagian-bagian utama, yaitu ada ALU, ada CU, ada register-register. Ya. Nah, kalau ALU atau kepanjangan dari Arithmetic Logic Unit itu fungsi dasarnya adalah melakukan operasi aritmatika dan juga logika, ya, sesuai dengan namanya yaitu Arithmetic Logic Unit. Sedangkan CU, ya, fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan atau kontrol unit, ya, mengendalikan atau kontrol unit. Terus register-register ya atau register-register membantu pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh pemroses. Pemroses apa sih gitu ya? Pemroses itu punya kegiatan-kegiatan ya di dalam prosesor seperti melakukan penghitungan, terus melakukan operasi logik, mengelola aliran data ya. Caranya yaitu dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusi. Nah, di dalam melakukan eksekusi, maka pemrosesan dituntun atau guide gitu ya, atau didampingi oleh clock ya, yang namanya clock. Register dan memori utama, ada yang namanya dikategorikan sebagai user visible register, ada juga sebagai control and status register. Kalau yang jenis yang pertama ini adalah register yang terlihat oleh si user gitu ya, penggunanya. Namanya makanya disebut user visible register. Terus sedangkan control and status register digunakan untuk mengendalikan operasi dari pemroses. Jadi control and status register ini juga ada beberapa jenis juga, ada register untuk alamat ya, addressing dan juga buffering. Terus ada register untuk eksekusi instruksi dan juga ada register yang untuk melihat informasi dari status ya. Jadi nanti ada status-status informasi dari sebuah register gitu ya, ada stop, wait ya dan lain sebagainya. Nah, memori utama juga jika diklasifikasikan berdasarkan kecepatan akses ya, maka register merupakan yang tercepat jika dibandingkan dengan magnetic tape atau optical disk. Sedangkan jika dibandingkan dengan harga ya, maka register itu harganya sangat mahal gitu ya jika dibandingkan dengan yang magnetic tape atau optical disk. Nah, untuk kapasitas register ini punya banyak ya, sedangkan yang magnetic tape dan optical disk ini terbatas. Sedangkan frekuensi pengaksesan dia terbanyak melakukan frekuensi pengaksesan dibandingkan dengan magnetic tape maupun optical disk. Ini merupakan gambar dari hierarki memori ya. Jadi yang paling cepat ya, yang paling mahal yaitu registers. Terus ada cache di bawahnya, ada main memory, ada magnetic disk, ya, CD-ROM, magnetic tape, dan lain sebagainya. Lalu ada perangkat I/O, ya, perangkat I/O. Perangkat I/O ini terdiri dari ada yang disebut dengan komponen mekanis, ya, atau berupa perangkat. Ada juga yang disebut dengan komponen elektronis, yaitu pengendali perangkat yang biasanya dia berupa chip controller. Ya, terus perangkat dikendalikan oleh chip controller di boot system atau card ya yang dihubungkan dengan pemroses atau komponen lainnya melalui bus ya atau jalur.
Ya, terus ada setiap controller punya register kendali atau register status yang menunjukkan kode kesalahan. Terus juga setiap controller ini mempunyai alamat ya atau address oleh pemroses. Sedangkan interface dari perangkat pengendali atau device adapter itu mempunyai standar ya, ada ANSI, IEEE, ISO, CCITT, EIA atau standar de facto. Semuanya ini standar-standar yang berlaku di beberapa negara atau bagian ya. Oke, baik kita lanjutkan. Oke. Terus ada interkoneksi antar komponen. Nah, ini juga ketika kita membicarakan interkoneksi antar komponen disebut juga dengan bus. Bus ini ada 3 jenis, yaitu ada bus alamat atau addressing bus, ada bus data atau data bus, dan juga ada bus kendali atau control bus. Nah, kalau addressing bus atau bus alamat ini di dalam satu bus gitu ya, satu jalur itu bisa berisi 16, 20 atau 24 jalur sinyal paralel ya, atau bahkan bisa lebih. Nah, bus addressing ini merupakan jalur yang digunakan oleh CPU untuk mengirimkan alamat lokasi ke memori atau port. Jumlah memori dan atau port yang dapat dialami yaitu 2N, di mana N adalah jalur alamat. Jadi tinggal dikalikan saja, misalnya dia berisi 16, maka 2N-nya adalah 2 dikali 16. Bus data berisi 8, 16, 32, atau bahkan lebih ya, merupakan jalur 2 arah antara CPU dan memori atau port. Jadi bedanya dengan bus alamat tadi, ini hanya digunakan untuk mengirimkan alamat saja, ya, lokasi alamat ya dari CPU ke memori ya, ke memori. Sedangkan yang ini adalah jalur 2 arah ya antara CPU ya dan memori atau port ya, karena ini merupakan data ya. Jadi ada data yang masuk dan juga ada data yang keluar. Nah, ini melewati data bus ya, jalur bus data ya atau data bus. Ya kan, data ada yang masuk ke dalam prosesor atau memori, terus ada juga yang keluar. Berikutnya adalah bus kendali atau control bus. Nah, ini berisi 4 sampai 10 jalur sinyal paralel. Nah, ini jalur satu arah dari CPU ke memori atau port. Nah, ini bus kendali ini terdiri atas ada memory write. Nah, memory write fungsinya untuk memerintahkan melakukan pembacaan memori, sedangkan memory write memerintahkan melakukan penulisan memori ya. Jadi kalau tadi read pembacaan ya, membaca datanya saja, sedangkan write itu melakukan penulisan ke memori ya. Jadi ada update gitu di situ. Ya, update atau maupun delete ya. Terus ada IO read, ya IO read ini melakukan pembacaan port IO di IO-nya ya, input output-nya. Sedangkan write itu memerintahkan melakukan penulisan di port IO. Berikutnya adalah perangkat peripheral. Perangkat peripheral yaitu merupakan perangkat IO yang terhubung ke komputer. Perangkat peripheral dirancang untuk membaca informasi dari dalam atau keluar ya. Jadi dia perangkat yang bisa membaca informasi dari dalam komputer atau keluar dari komputer. Nah, ini semua dikendalikan oleh CPU ya lewat control bus tadi. Dan ini perangkat peripheral ini biasanya juga dianggap sebagai bagian dari sebuah sistem komputer. Terdapat 3 jenis peripheral, yaitu ada yang dinamakan peripheral input ya atau perangkat peripheral masukan. Terus ada juga yang dinamakan perangkat peripheral output atau perangkat peripheral keluaran. Terus ada peripheral input output ya. Jadi dia bisa sebagai masukan juga bisa sebagai keluaran. Pertama yaitu peripheral input atau masukan, yaitu semua perangkat yang memungkinkan
bisa menginput ya, melakukan input dari penggunanya atau user ya ke komputer. Nah, contoh perangkat input ini ada keyboard ya, ada mouse, ada scanner ya, barcode scanner, mikrofon, trackball ya, trackball, joystick, trackpad, webcams dan lain-lain sebagainya ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pada lihat ya perangkat-perangkat ini. Berikutnya adalah peripheral output ya atau keluaran. Yaitu perangkat yang memungkinkan keluaran informasi dari pengguna ya. Jadi perangkat-perangkat ini dibutuhkan oleh pengguna untuk mendapatkan output ya dari komputer. Nah, contohnya printer ya, outputnya itu bisa berupa gambar ya atau teks. Plotter juga sama ya, plotter tuh mirip yang seperti ini ya, plotter yang gambar yang ini. Terus ada juga monitor atau layar. Nah, ini outputnya bisa berupa gambar, video ya, maupun suara ya dan lain sebagainya. Sedangkan speaker atau headset hanya suara saja outputnya. Dan fokus atau proyektor mirip seperti monitor ya dan lain-lain, banyak sekali ya. Sedangkan, yang terakhir adalah peripheral yang dia bisa sebagai input maupun sebagai output. Contohnya seperti touchscreen gitu ya, yang ada di smartphone atau tablet. Ada CD-ROM ya, bisa dibuat untuk, menulis dan juga untuk, membaca data saja. DVD drive juga seperti itu. Ada flash memory drive seperti USB gitu ya, flash disk. Ada external hard disk ya. Berikutnya kita akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi ini dibutuhkan ya, dia berada di tengah-tengah ya antara pengguna dan juga komputernya. Nah, ini sangat kita butuhkan karena tanpa adanya sistem operasi, maka penggunanya harus punya kemampuan lebih dalam menjalankan komputer ya. Karena kita tahu tidak semua pengguna mempunyai bidang keahlian informatika ya, IT. Jadi, kalau misalnya tanpa adanya OS ini berarti yang bisa menggunakan komputer hanya orang-orang IT saja. Oleh karena itu dibuatlah sebuah, sistem operasi ya sebagai penghubung dari pengguna ke komputer ya atau sebaliknya dari komputer ke pengguna. Nah, sistem operasi juga mempunyai, jenis-jenis ya, jika didasarkan dengan jumlah user serta program yang dijalankan. Jadi ada jenis yang pertama yaitu single user single tasking, jenis yang kedua ada multi user single tasking, jenis yang ketiga adalah single user multitasking ya, dan jenis yang keempat yaitu multi user multitasking. Oke, nanti saya perbaiki nih, ini salah nih harusnya single user multitasking. Baik, kita bahas yang pertama yaitu single user single tasking. Single user single tasking ini definisinya adalah satu komputer hanya dapat digunakan oleh satu user saja dan hanya dapat menjalankan satu program aplikasi dalam satu waktu. Ya, contohnya DOS ya, MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS ya dan lain-lain. Jadi komputer single user single tasking ini adalah komputer yang seperti di zaman dulu gitu ya. Jadi hanya di satu user saja ya, tidak bisa atau belum ya, waktu itu belum terhubung dengan internet. Terus hanya bisa menjalankan satu program aplikasi dalam satu waktu dengan cara apa, yaitu dengan cara berganti-ganti disket ya. Jadi misalnya kita ingin menjalankan program seperti Microsoft Word ya, dulu namanya Lotus 123. Nah, kita tinggal masukkan disketnya gitu, satu Lotus, baru dia bisa jalan. Terus kita ingin berganti Excel ya, maka kita cabut yang disket yang Lotus, terus kita masukkan disket yang Excel ya dan lain sebagainya. Berkembang lagi menjadi multi user single tasking. Nah, multi user single tasking ini
sudah mulai, jadi komputernya itu bisa digunakan oleh beberapa user atau lebih dari satu, ya. Walaupun ini belum terhubung internet waktu itu ya. Jadi hanya berdasarkan jaringan LAN saja ya, lokal, lokal LAN. Ya, seperti di gambar di samping ya. Jadi kita bisa semua program disimpan di sini, di komputer pusat ya atau server gitu ya, tapi masih LAN gitu. Nah, terus kita bisa tapi, masing-masing user tuh hanya dapat menjalankan satu program pada satu waktu saja. Jadi sama, tapi tidak perlu memasukkan sebuah disket, ya, karena ini, semuanya sudah terhubung ke, server. Ya, jadi, mmm, se apa namanya ya, aplikasinya sudah tersimpan di server, tapi di komputer ini masih tadi, seperti yang single user, single tasking. Mmm, Kalau ingin menjalankan Word ya, maka ini langsung diganti di sininya ya, jadi semuanya bisa menjalankan Word gitu ya. Oke, ini jenisnya adalah novel NetWare. Berkembang lagi dengan kemunculan, internet, muncullah single user multitasking. Nah, ini satu komputer, dapat digunakan oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program pada satu waktu, ya. Nah, ini sudah berbasis, GUI ya, tampilannya tuh berbasis sistem operasinya sudah GUI. Ya, jadi, sama seperti komputer kita yang sekarang ya, itu sudah mirip ya, seperti yang single user multitasking. Dan kita tidak perlu gonta-ganti disket untuk menjalankan macam-macam aplikasi, dan ini kita bisa multitasking juga, ya kita bisa buka Word, Excel, bahkan internet ya, browser ya, Photoshop dan lain-lain. Oke, contohnya ada macOS ya, Linux, Java Desktop System, Symbian, Palm OS, Android ya sistem operasinya. Nah, ini yang sekarang, konsep yang sekarang yaitu multi user multitasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user dan digunakan secara bersamaan serta dapat menjalankan banyak program dalam satu waktu ya. Jadi, server yang sekarang tuh seperti ini ya. Contohnya ada Unix, Linux, FreeBSD, Sun Solaris ya, ada Citrix, ada Office Station ya, dan lain sebagainya banyak. Baik, mungkin itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan terkait, pertemuan perkuliahan di pertemuan kelima ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan dengan benar. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti kita sambung lagi di pekan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.